Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riunada Pratama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aman bermedia sosial untuk mata kuliah keamanan informasi. Jadi perlu kita perhatikan ya, kita harus berhati-hati untuk sharing mengenai data pribadi kita, karena data pribadi kita itu sangat rawan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi di sini saya akan memberikan contoh sedikit mengenai kejahatan atau represi di internet. Jadi yang pertama adalah hoax. Hoax ini adalah informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menipu. Jadi mungkin saja ada seseorang yang ingin menipu halayak ramai atau bahkan individu pun bisa menggunakan informasi palsu yang tidak valid. Dan banyak sekali kasus hoax ini khususnya di Indonesia ya. Misalnya yang lagi ramai itu kasus COVID-19 dan berserta vaksinnya ya. Di situ banyak sekali hoax yang mengatakan bahwa vaksin COVID itu berbahaya dan masih banyak lagi. Jadi saran saya adalah saring sebelum sharing. Jadi harus kita telaah terlebih dahulu di dalam informasi ini apakah sudah valid atau belum sebelum melakukan sharing. Dan selanjutnya adalah cyberbullying. Cyberbullying ini adalah perilaku yang ditujukan untuk menakuti atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Nah, biasanya sasarannya ini adalah seseorang yang melakukan kesalahan. Jadi mekanismenya adalah orang-orang yang melakukan cyberbullying ini melontarkan komentar yang tidak senonoh biasanya, yang tidak harus mereka lontarkan ke akun orang yang menjadi sasaran ini. Jadi akibatnya bisa fatal, bisa depresi, bisa kena mental juga bisa sebenarnya cyberbullying ini. Jadi hindarilah cyberbullying karena itu termasuk dosa. Yang selanjutnya adalah doxing. Doxing ini adalah tindakan mempublikasi informasi pribadi seseorang dengan tujuan intimidasi. Jadi lebih ke pengancaman ya. Misalnya saja gini kasusnya, si A dan si B ini, dan si A ini menginginkan uang dari si B dengan cara mengancam ingin menyebarkan data pribadi si B. Jadi lebih ke pemerasan dan pengancaman seperti itu. Biasanya melakukan doxing ini untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Jadi seperti itu. Hacking adalah peretasan akun sosial media untuk kepentingan tertentu. Jadi seseorang bisa saja melakukan hacking kepada akun orang lain gitu. Mungkin orang yang melakukan hacking ini sudah mengenai teknik-tekniknya mungkin sudah dalam ya, karena kita tahu sendiri keamanan di sosial media itu juga sangat ketat. Tapi ya kembali lagi, no system is safe, tidak ada sistem yang aman, jadi bisa saja dihack. Biasanya hack ini juga ada yang menggunakan link phishing gitu, seperti itu. Jadi link itu diklik dan mengisikan misalnya ID dan password medsos seseorang. Jadi bisa saja seseorang itu tertipu karena link phishing tersebut. Apabila orang tersebut masih polos ya bisa saja. Yang selanjutnya adalah impersonator, akun peniru. Jadi dibuat untuk mengecoh dan menipu seseorang untuk kepentingan tertentu. Jadi misalnya gitu, seseorang membuat akun Facebook itu yang bernama misalnya ada Aldo gitu misalnya. Jadi ada lagi yang membuat akun itu yang bernama sama dan profilnya pun sama. Jadi dia bisa saja mengirimkan pesan-pesan ke terdekatnya, bisa saja untuk meminjam uang, bisa memintai bantuan apa gitu, bisa saja seperti itu. Jadi ini juga harus diwaspadai seperti itu. Jadi sebelum saya akhiri, saya akan memberikan tanggapan mengenai hal-hal tersebut. Jadi menurut saya mungkin saja netizen Indonesia ini banyak yang masih polos, tapi juga tidak sedikit yang sudah mengerti alur-alur kejahatan seperti ini. Dan harusnya netizen kita itu harus berpikir kritis sebelum memulai apa yang ingin ia kerjakan. Misalnya mengklik link phishing yang sudah saya jelaskan tadi ya, karena link phishing itu sangat banyak sekali beredar khususnya di Facebook.
Jadi hati-hati ketika ingin ngeklik link phishing, ini link phishing atau bukan, jadi harus berhati-hati dan harus berpikir lebih kritis lagi mengenai semuanya lah ketika ingin posting atau ingin berkomentar atau ingin meng-share. Jadi harus berpikir kritis lagi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi seperti itu. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya rasa cukup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.